Oke, selamat sore teman-teman. Ini slide-nya udah ya. Oke, ya ini kita mulai ya market update kita ya. Ini hari Jumat, tanggal 26 Januari. Nah, teman-teman lihat, ini indeksnya sudah mendekati area yang kita mau ya, 7050, 7100. Ya, moga-moga ada sesuatu terjadi di sini. Nah, ini mungkin ada sedikit yang agak menarik ya. Agak menarik dari tools-nya TradingView. Ya, ini kita lihat bareng-bareng ya. Ada satu namanya heat map. Ada heat map ya. Apa yang mau kita lihat? Karena ini market update, jadi saya udah nggak perlu harus langsung ngecek ke ini ya, apa technical dari masing-masing sektor. Ini semua udah dikasih lihat nih sektornya ya. Ini kan sektor paling gede itu ya finance ya. Ini finance-nya dari ini BCA turun 1,5, terus BBRI turun 1,8, ya kan? Ya, BMRI masih naik, BBNI masih naik. Enak ya. Jadi enak nih kalau kita lihat heatmap kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari heatmap ini hampir boleh bilang semua, hampir boleh dibilang semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, termasuk yang kecil-kecil begitu ya. Ini kan tinggal teman-teman kalau misalnya mau lihat yang kecil-kecil tinggal klik aja. Nah, nanti dapat nih. Ini industrial ya, ini kayak gini gitu ya. Habis itu kalau nggak all. Nah, ini all teman-teman bisa lihat ya. Dari ini ya, dari heat map ini saja kelihatan kan ini harusnya udah cukup gede ya. Dari heat map ini saja kita bisa lihat bahwa ini memang pergerakan hampir boleh bilang rata ya. Rata semua sektor itu turun. Ya, semua sektor itu turun. Berarti memang apa betapa sepinya itu market ya, betapa sepinya market. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat di ini ya S&P 500, ini S&P 500 ya. Nah, yang kita mau lihat itu kan adalah kayak gini. Ya, hijau-hijau begini kan. Ya, artinya marketnya memang sedang bergairah. Ini yang mau kita lihat kayak gini nih. Ini kan S&P 500 kemarin all time high lagi kan. Masih terus naik, terus naik, terus naik. Nah, kita mau lihat nanti indeks kita kurang lebih begini. Nah, kalau indeks kita udah begini, nah itu berarti tanda-tanda sudah mulai pergerakan money flow-nya segala macam itu sebenarnya udah mulai bagus. Udah mulai bagus ya. Nah, tapi yang sekarang kita masih lihatnya begini. Ya, jadi kalau dibilang sepi ya udah memang ini adalah yang sepi, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau ambil yang position, ya kalau untuk yang saham-saham yang kemarin kita bahas ya, yang awal-awal tahun kita bahas, yang paling masih bisa teman-teman keep itu adalah MARK ya, MARK ya. Ini sampai sekarang saya masih keep sih yang MARK ya. Karena dia masih sesuai kan, masih sesuai dengan trend kita ya. Misalnya contoh teman-teman lihat MARK ya, MARK, MARK. Nah, ini juga udah kalau nggak salah di plafon kan, ini udah di plafon. Nah, tetapi apakah nanti dia bisa tembus? Dia bisa tembus apa enggak? Ini yang kita mau lihat nanti ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat dari ini candle per candle, ya candle per candle itu kenaikannya teman-teman bisa lihat ya shadow kan di bawah itu kayak tadi pagi nih. Tadi pagi kan dibawa turun kan? Dibawa turun, tetapi langsung dibawa naik. Ya, langsung dibawa naik. Artinya memang dominasi buyer di sini itu masih cukup gede. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat gedenya, besarnya ya, ini kurang lebih kayak gini lah ya, daily-nya. Teman bisa lihat ya, ini kan springnya kan, karena apa dia habis turun, kemudian dia naik kembali dengan cepat ya. Ini springnya kalau teman-teman tinggal petakan apa fase-fasenya wake off, teman-teman akan ketemu kalau dia sampai break, berarti ini adalah daerah yang kita mau lihat mungkin ya. Nanti mungkin nunggu pemilu atau apa gitu ya. Ini kan akan jadi daerah SOS-nya. Jadi dia masih akan base lagi daerah situ. Kalau ini masih cocok ya, masih sesuai dengan teknikalnya. Jadi karena itulah makanya saya masih keep sampai hari ini. Ya, saya udah nggak tahu di berapa persen ya. Tapi saya sampai sekarang masih keep karena dia masih sesuai. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat heat map ini, karena dia masih sepi kan, ya pergerakan marketnya masih sepi. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ya, yang kita bisa lakukan kalau teman-teman mau lakukan itu adalah, nih misalnya tetap mau ada di market ya, nggak mau liburan gitu ya. Maka yang lo harus lakukan adalah swing. Ya, swing. Bagaimana swingnya? Ini yang disebut sebagai screener. Lu mesti punya screener untuk bisa men-screening yang namanya potensi-potensi untuk swing.
Ya, di TradingView sebenarnya dia udah siapin TradingView. Saya nggak tahu kalau misalnya yang gratisan dapat nggak screener ini ya. Screener harusnya didapat ya. Ya, harusnya dapat ya. Tapi ya teman-teman nanti tinggal cek aja. Kalau dapat ini teman bisa pakai ini untuk melakukan screening. Ya, untuk melakukan screening. Saya ambil contoh misalnya tadi pagi saya sempat share di tele itu saham-saham yang berhubungan dengan minyak ya, saham-saham yang berhubungan dengan minyak. Kenapa saya share itu? Karena yang kita lihat itu adalah di bagian energi sini ya, di bagian energi ini outflow-nya kalau teman-teman lihat volumenya ya, volume daily ya. Kalau lihat dari volume daily, dia lumayan gitu loh. Mana energi? Nih, energi ya. Dia untuk yang kalau yang batu bara ya iyalah ya, banyak outflow ya. Tetapi kalau untuk yang ini, yang minyak ya, minyak itu lumayan gitu loh, maksudnya pergerakannya. Nah, ini yang makanya kenapa saya share, apakah ini ada peluang nggak di daerah-daerah yang berhubungan dengan minyak ya. Nah, kenapa minyak juga? Karena kalau teman-teman lihat perkembangan minyak, ini kan udah sempat kita juga bahas ya, bagaimana si harga minyaknya itu ada di sekitar support waktu kita bahas itu ya, ada di sekitar support. Kemudian sentimennya adalah soal Timur Tengah, ya soal Timur Tengah, terutama saat apa namanya yang Inggris sama US itu membom si Yaman, ya kan? Nah, itu kita lihat ada tensi yang naik gitu ya, ada tensi yang naik. Kemudian dari sisi penghasil-penghasil minyak kayak Arab Saudi segala macam itu udah mencoba untuk mengkat produksi. Nah, kalau cut produksi itu kan harusnya akan membuat harga naik kan, karena suplainya dikurangin kan, suplai dikurangin. Nah, cuman yang jadi masalah kita global saat ini adalah demand yang kurang. Ya kenapa? Karena industrinya yang masih tiarap kan. Ya teman-teman kalau misalnya kita lihat ekonomi China bagaimana, ya itu udah kontraksi banget. Sampai sekarang kita masih belum lihat ada kayak apa namanya titik untuk segera bangkit. Itu yang kita lihat dari China karena dia pemakan energi terbesar ya. Kemudian India, ya India walaupun mungkin dari ini ya dari sisi em, pasar modalnya itu sudah kapitalisasi pasarnya udah mulai bisa berhasil ngalahin Hong Kong gitu ya. Ini artinya dua negara ini sedang menjadi perhatian dunia saat ini. Dia bisa bergerak apa enggak ya. Nah, karena dari sisi penduduk juga mereka gede banget ya. Kalau dijumlahin mungkin ada setengah kali ya penduduk dunia ya. Saya nggak tahu, teman-teman tinggal hitung aja. Karena dua-duanya 1 miliar, di atas 1 miliar malah 1, berapa kan. Jadi dari sisi penduduk sebenarnya gede. Nah, dari sisi penduduk yang gede itu, untungnya mereka apa? Untungnya sebenarnya produksi dari dalam negerinya itu sebenarnya ada pasarnya, ada pasar gitu ya. Nah, tapi yang ekspor itu mungkin yang sangat kurang. Nah, apakah apa untuk memenuhi untuk memenuhi permintaan dalam negeri mereka, mereka cukup nggak nih energi-energi yang ada, ya? Termasuk di dalamnya adalah minyak, ya. Walaupun kalau teknikal kan kita lihat itu di daerah-daerah support kan, daerah-daerah di mana begitu mereka sampai ke situ ya ada kumpulan buyer yang akhirnya menaikkan harga kayak gini ya. Ini walaupun dites berkali-kali kayak ngumpulin barang ya, kemudian naik. Nah, di sini gimana gitu? Ya ini yang kalau secara teknikal ya yang kita mau lihat itu adalah apakah ada pengulangan yang terjadi di sebelumnya itu di daerah-daerah support ini di daerah 65 sampai 70 ini. Ya ini kan yang mau kita lihat kan. Nah, ternyata ini sudah ada reaksi. Nah, reaksi ini kira-kira bakalan naikin sampai berapa ya gitu loh. Ya, ini ada beberapa area yang mungkin akan dituju dulu. Misalnya contoh ya, kalau dia akan bereaksi mungkin masih akan ada mentok-mentok sampai ke 80. Ya, ini tinggal sentimennya terus menguat nggak kayak Timur Tengah tiba-tiba terus memanas. Ya, kabar terakhir kalau nggak salah Pakistan sama Iran itu sedang ada hubungan yang cukup panas ya. Nah, ini juga kita mau lihat ya. Iran penghasil minyak ya, Pakistan ini mungkin nggak di minyak kali ya. Nah, tapi kalau misalnya Iran itu mungkin terlibat ada apa gitu lah ya, walaupun sekarang kan kayak lagi di embargo juga kan. Nah, tapi teman-teman cek itu. Nah, kalau pasokan minyak Iran itu mungkin berkurang ya, maksudnya kan
mereka kan mungkin terlibat something lah ya, tapi moga-moga nggak kenapa-napa lah ya. Nah, kalau terlibat itu kan, berarti kan ada pasokan minyak dari Iran itu berkurang ke global kan. Nah, ini supply terus turun nih. Turun bukan karena dipotong ya, bukan dipotong, tetapi lebih kepada memang keadaan gitu ya. Keadaan memaksa mereka untuk ya tidak berkonsentrasi pada menghasilkan minyak, tapi mungkin berkonsentrasi pada hal yang lain. Itu membuat demand-nya turun. Nah, ini bisa nggak terus mendorong kenaikan pada harga. Ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin itu momentumnya lumayan tinggi. Ya ini ada volume nggak ya kalau di minyak? Oh ada nih ya. Teman bisa lihat ya volume ya. Nih volumenya kan dia terus didorong walaupun memang volumenya tidak terus membesar ya. Tetapi dia terus mendorong harga naik. Nah, pada saat dia mendorong harga naik, kita memang melihat ada beberapa resisten yang mungkin nanti akan diuji. Misalnya contoh EMA 200 di 78 ya, karena dia kenaikannya udah 1 2 3 4 5 6 7 hampir-hampir 8 harian gitu ya. Nah, ini akan ada pullback dulu nggak? Ya, pullback. Jadi kan udah tes dia udah breakout nih. Dia ada pullback dulu nggak? Ya, begitu dia ada pullback, nah kita mau lihat di pullback-nya kemudian untuk naik kembali atau ya udah dia turun lagi ke level di mana di area kita bilang supply demand itu berada ya di daerah sekitar 70 sampai 65 itu. Ya habis itu baru naik. Nah, ini yang kita mau lihat dari harga minyak. Tapi kalau lihat dari trennya ya mungkin saja itu akan berdampak pada emiten dalam negeri ya. Kalau harga minyak udah naik berapa nih? Dari berapa nih? Ini Januari mana? Januari awal itu di daerah sini ya, masih di daerah sekitar 71, 72 ya kurang lebih lah ya. 71, 72. Nah, sekarang udah 76 ya, 76 sampai mau 77. Ya, nah ini apakah akan berdampak pada si emiten-emiten minyak ini? Kalau dia berdampak, ya apa yang akan kita lihat di Februari? Kemungkinan besar akan ada kenaikan harga BBM. Nah, kalau ada kenaikan harga BBM, dampaknya gimana pada emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak ini ya, karena itulah yang kita bisa lihat itu adalah pada teknikal mereka. Misalnya contoh ya, Akra. Ya, Akra. Akra ini kan sebenarnya udah naik duluan nih. Teman-teman bisa lihat ya, hari ini masih nge-break lagi. Ini Akra. Ya benar ini Akra Indonesia kan. Nah, ini dia udah naik duluan kemudian udah nguji ini. Nah, apa yang teman-teman mau tunggu? Tadi pagi kan sebenarnya saya udah gambarin kan di daerah sini kan. Dia mungkin nggak dari 1680 itu masih punya potensi untuk koreksi dulu nih. Untuk kita ngambil harga diskon. Karena rally-nya itu sebenarnya dari Desember. Ya, Desember awal kan. Berarti ini sebenarnya rally udah 2 bulan nih. Rally-nya sudah 2 bulan. Volumenya turun naik gitu kan. Ya, artinya memang ini ada proses akumulasinya. Tetapi kalau teman-teman lihat dari candle yang ujung-ujungnya, ya ini kita melihat memang ada potensi untuk potensi koreksi. Ya, nah kalau dia potensi koreksi, kecuali kalau misalnya masuk lagi ya, masuk lagi inflow uang gitu ya. Nah, tapi kalau tidak, ya berarti ini mungkin saja akan ada pullback-nya. Apalagi kan dia sudah nge-break nih dari high sebelumnya nih. High di 1670, sekarang ada di 1680 nih. Berarti kan sebenarnya dia udah close di atas high yang sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa trennya memang masih cukup kuat untuk naik. Ya, masih cukup kuat untuk naik. Nah, tetapi kalau misalnya misalnya volume tidak terus membesar, maka ini ada potensi dia akan koreksi dulu. Nah, pada saat dia koreksi, kita mau lihat daerah-daerah sekitar 1540 sampai 1665. Kita mau dapat harga yang diskon lah ya, nggak ngejar. Karena ini udah naik berapa persen dia? Ini kenaikannya sudah sekitar 27% dari Desember ya. Jadi udah naik udah sekitar 27% ya. Nih ditambah lagi sentimen paling dekatnya itu adalah dividends, ya kan? Sentimen paling dekat itu dividends untuk Akra. Jadi ini mungkin akan ada pembagian dividen itu sekitar Maret sampai April lah ya. Nah, yang sedang dinanti oleh pasar sekarang dengan adanya rally itu adalah dia nge-price in untuk laporan keuangan 2023 ya. Nah, yang kabarnya
Laporan keuangannya cukup bagus untuk si Akra, dari penjualan industri, lahan industri, sama penyaluran, BBM-nya, ya itu cukup, cukup inilah ya, cukup kelihatannya akan cukup bagus, ya. Ini karena itulah makanya ini ada rally di situ, ya. Nah, ini yang kita mau tunggu nih. Sebenarnya saya udah nunggu dalam beberapa ini ya, tapi nggak apa namanya, nggak pullback juga. Yang waktu tanggal 24 itu, saya sih ngarep itu adalah dia pullback, tapi enggak juga. Hari ini malah terus naik, gitu ya. Jadi ya ini adalah daerah yang mau kita tunggu nih, 1540 sampai 1565. Ini Akra ya. Nah, apakah dia bisa turun sampai situ atau dia cuma retest sampai ke support yang pernah dia break itu di daerah sekitar 1615 ya. Itu bisa jadi satu daerah yang teman-teman bisa mulai lakukan cicilan gitu ya. Ya, yang penting asal pada saat penurunan jangan lupa ya, volumenya harus kecil. Ya, volume harus kecil, kemudian candlenya kalau bisa cenderung kecil-kecil. Jadi harmoni sama volumenya. Jangan pergerakannya tiba-tiba jebret gitu ya. Nah, itu kita nggak mau. Ya. Oke, ini Akra. Terus habis itu teman-teman bisa lihat kayak Medco. Ya, nanti kita lihat satu lagi Elsa ya. Nah, ini kita lihat Medco. Nah, Medco ini sebenarnya udah di daerah yang kita mau nih, Medco. Apa yang mau kita lihat di sini? Sebenarnya kan dia udah turun ya. Ini ingat ya, ini masih short term ya. Ini dia udah turun nih. Oke, udah turun kan? Ya, dia bikin low ya. Nah, kemudian high ini itu udah berhasil ditembus. Ya, pada saat kenaikan ini high-nya udah berhasil ditembus. Nah, ini pullback-nya. Oke, ini pullback-nya. Yang kita mau lihat adalah peningkatan pada volume yang belum terjadi pada Medco. Ini. Ya, peningkatan pada volume. Jadi setelah dia naik, ini kenaikannya aja volume terus turun. Ya, ini kan berarti yang tidak terlalu sehat ya. Kenaikan ini tidak terlalu sehat. Memang doji-dojian juga banyak banget kan. Nah, yang kita mulai adalah peningkatan pada volume di daerah ini, di daerah 1155 sampai 1200. Peningkatan pada volume untuk naik ya. Jadi ada satu momentum yang bisa terus naik. Nah, nanti akan ada satu resisten di sekitar 1355 sampai 1425 ya. Nah, kalau dia udah mulai keluar volume, jadi yang kita mulai di antara 1200 ini sampai ke 1400 itu dia naik, volume ikut naik ya. Dia naik, volume ikut naik sehingga bisa menjebol ini. Itu ada potensi untuk teman-teman bisa ikut. Ini ya. Jadi ini adalah daerah pertama yang teman-teman lihatin saat 1150 sampai 1200. Itu sebenarnya udah di area yang kita mau. Ya. Ya, kalau dia jebol, ya teman-teman bisa taruh ini stop loss-nya kurang lebih di daerah 1100. Ya, jebol. Ya, artinya kan sebenarnya risknya udah kecil kalau dia bisa jebol di situ. Ya, atau kalau teman-teman, oh kayaknya ini bakalan agak tinggi nih. Ya, mungkin dia masih akan nguji sampai ke 1700 lagi. Nah, kalau lu punya kepedean sampai ke situ, ya teman-teman bisa taruh stop loss-nya juga agak gede di sekitar 980. Misalnya kalau saya ambil di sini, saya stop loss-nya di bawah situ, karena kalau dia ke bawah lagi kan berarti sebenarnya dia gagal kan untuk naik kan. Nah, ini kurang lebih 1/2 sampai ke atas. Gitu ya. Jadi ini kalau kita mau trading kan, ini sebenarnya cukup bagus risk reward ratio-nya. Ya, tetapi teman-teman ingat ya, ambil di daerah-daerah yang kita mau nih, di daerah sekitar 1155 sampai 1200 sembari lihat sentimennya. Kalau minyaknya terus menguat, ini harusnya peluang untuk si Medco, untuk yang minyak-minyak itu bisa kembali lagi menguji high-nya sekitar 1700 ya. Oh, ada gap juga. Nah, ya. Mana gap ini ya. Nah, berarti ini juga ada potensi untuk dia uji kan. Ya, untuk dia tutup ya. Jadi sasarannya sebenarnya ada dia. Ya, ini ada gap, ini gap kecil doang ya. Gap kecil di sini. Ya, kemudian ini di atas 1600, habis itu 1700. Ya, peluangnya kurang lebih gitu. Nah, kemudian sentimen untuk dividen juga. Ya, sentimen untuk dividen, sentimen untuk aman mineral. Jadi setoran aman mineralnya ke si Medco itu juga kelihatannya akan lumayan. Kemudian kita lihat ekspansi yang dilakukan oleh Medco di 2023 di mana dia dapat itu ya, apa namanya, konsesi untuk
lapangan minyak daerah Timur Tengah ya, saya lupa lah ya. Termasuk yang ini yang kemarin yang presidennya datang ke Indonesia itu, nah itu kabarnya juga melibatkan Medco di situ. Ada Medco, ada proyek Medco di negara itu. Saya lupa lah negara mana yang datang ya kemarin ya. Nah, itu ada Medco juga di sana. Nah, apakah trigger atau sentimen untuk si minyak itu juga bisa men-trigger kenaikan si Medco? Cuman untuk nguji aja ke atas dulu dah. Ya, kita nggak tahu kan bakalan stabil nggak kenaikan harga minyaknya atau enggak. Ya, jadi ya paling kita buat swing dulu. Ini Medco ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah Elsa. Nah, ini Elsa ya. Ini apa yang kita lihat dari Elsa? Ini sama sih. Elsa sebenarnya udah naik lumayan kan dari kemarin itu kan sebenarnya udah naik lumayan ya. Kemudian kita ngelihat dia sempat turun, nguji support ini, tetapi dia naik dengan cepat. Ya, dia naik dengan cepat. Kemudian nguji ini yang daerah yang saya tandain tuh itu adalah daerah Dimansia itu sekitar 308 sampai 309 ya. Nah, apa yang kita lihat di situ? Itu dites ya terus naik, dites terus naik. Nah, apakah nanti ada peluang dites lagi area sini terus naik? Ya, nah kalau dia kenaikannya ini kan habis dites naik lebih tinggi, tes naik lebih tinggi ya. Ini kalau kayak bola gitu ya. Kita umpamakan bola ya. Dites di sini naiknya lebih tinggi. Dites ini naik lebih tinggi. Di tes ini bisa nggak naik lebih tinggi? Ya, ini yang mau kita lihat ya, terutama di volumenya. Pada saat kenaikan itu, volume ikut nggak? Ikut ya. Terus habis itu di atas tuh juga ada volume ya. Ini volume ya. Ini yang kita lihat ya, ini adalah kegiatan yang harmoni kan. Dia turun, volume turun ya, dia naik, volume ikut naik, turun, volume ikut turun, naik ya, volume ikut naik ya. Nah, ini turun juga volume turun. Ya, volume turun kan? Ya, volume turun. Nah, ini yang kita mau lihat. Ini kan udah gerakan yang kita bilang bullish activity kan sebenarnya kan. Nah, tapi kita nggak mau juga terlalu tinggi-tinggi banget karena kita belum tahu minyak itu kira-kira akan stabil apa enggak terus naik ya. Kalau enggak, ya lebih baik nggak usah. Ya kita buat swing aja. Stop loss-nya di swing yang low yang bawah. Kemudian target kita cuma di atas aja udah. Ini udah 1/3. Oke, ya 1/3. Jadi kita harapkan adalah dia turun swing lagi ke situ. Ya, swing sampai ke ini nih atas ini nih, sekitar 460. Ya, kan kita mau lihat mereka saling ini ya, saling mengkonfirmasi kan. Akra sudah naik ya. Kemudian sebenarnya Elsa juga sebenarnya udah naik ya. Cuman ini kan lagi konsolidasi menunggu kan. Nah, Medco-nya yang memang belum ada pergerakan yang cukup berarti lah dari kapan ya Medco ya. Medco itu dari ini kan turun sejak Septemberan kan? Sejak Septemberan, kemudian dia sideways itu udah sejak Oktoberan ya. Nah, ini kan agak anomali kan dibandingkan dengan saham-saham yang sejenisnya di satu sektor. Ya, di mana yang lain tuh Elsa naik, ini Medco juga naik kan? Nah, Medco naik tetapi dia turun. Elsa naik tetapi dia stay di atas. Nah, sedangkan Akra itu udah hampir bilang rally kan, udah hampir rally. Jadi ini yang mau kita lihat. Paling 3 ini aja yang kita mau perhatikan. Yang memang paling bagus itu memang Akra. Ya, yang kita lihat tuh memang untuk yang technical saat ini itu paling bagus dia. Karena trennya udah jelas, ya. Kemudian yang kedua Elsa. Ya, ini ya, kedua Elsa. Kenapa? Karena trennya kan di atas nih. Nah, ini dia mau reakum atau dia mau distribusi. Ya, kalau kita lihat dari Elsa, dia udah sempat ngetes ke bawah kan, kemudian naik dengan cepat. Kemudian habis itu ada tahanan di situ. Ya, ada tahanan. Ini kebetulan ada EMA 200 juga di daerah tahanan itu. Ya, nah kalau dia bisa bertahan, mengulangi hal yang sama di sebelumnya, kemudian mantul lebih tinggi lagi, ini kan berarti udah mulai high terus kan. Gitu, ya. Ini yang mau kita lihat pergerakannya. Kemudian yang terakhir Medco. Ya. Nah, satunya lagi adalah yang saya mau bahas itu adalah saham terakhir yang tidak ada hubungannya dengan minyak, itu adalah BRPT. Ya. BRPT. Kenapa saya membahas ini? Karena kita lihat ya, manuver atau aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh Chuan sama Brand. Ini kan anak perusahaannya dia, Chuan Brand sama TPIA. Ya, anak perusahaannya loh. Ini
TPIA itu anak perusahaannya, Brand itu anak perusahaannya, Cuan itu adalah anak perusahaannya. Jadi Cuan yang sudah mengakuisisi Cuan ke PTBA ya, atau Brand ke PTBA, saya lupa ya. Nah, dia mengakuisisi PTBA ya. Kemudian ada PLTU ya, atau PLTS ya, yang diakuisisi juga ya. Ini adalah proses di mana mereka lakukan ekspansi lumayan. Kemudian TPIA itu juga mulai ada proses pembangunan pabrik baru ya. Sekarang lagi masalah karena memang kayaknya ada isu kebocoran kan, jadi dia turun. Nah, apa yang mau kita lihat dari 3 anak perusahaan ini? Setorannya ya, setoran dari 3 anak perusahaannya kepada induk. Ya, ini musim-musim laporan keuangan kan. Nah, setorannya ke induk itu kira-kira bisa gede nggak ya? Dengan aksi ekspansi yang begitu penggunaan dana IPO yang begitu gedenya, dia bisa melakukan ekspansi nggak? Nah, kalau setorannya gede, ini harusnya udah mulai ada kegiatan lagi di sini, ya. Karena apa yang kita lihat itu adalah pergerakan naik kan. Ini naik dengan cepat kan. Nah, naik momentum dia dengan cepat, turunnya gimana? Pasti cepat kan. Ya, nah ini kebetulan turunnya sudah di daerah situ, daerah yang kita mau lah, 1050 sampai 1000 ya. Ini udah daerah yang mau kita perhatikan. Ya, kita mau perhatikannya apa? Nah, kalau analisa kita benar, setoran dari ketiga anak perusahaannya itu besar, ya, maka penghasilan atau laporan keuangan untuk BRPT di 2023 itu harusnya cukup bagus. Ya, harusnya cukup bagus karena dia induk kan. Ya, kalau ngandelin properti, kalau ngandelin perhutanan kan pasti kecil kan. Tetapi dari 3 anak perusahaan ini itu lumayan gede. Ya, TPIA terutama kan, TPIA udah ketahuan. Nah, brand juga pasti udah ketahuan. Nah, kalau brand ini kan adalah EBT kan, energi baru dan terbarukan kan. Ini cukup lumayan. Kita tahu kayak Star Energy segala macam itu kan geothermal. Ya, geothermal. Nah, kalau geothermal itu memang ongkos pembangunan di awalnya itu gede. Tapi setelahnya maintenance-nya itu hampir boleh dibilang kecil. Ya, kecil. Yang perlu dia jaga itu adalah panas dari sumur itu tetap. Nah, kalau dia bisa memaintain itu, maka sumur itu bisa dipakai, bisa menghasilkan energi itu kalau tidak salah sampai 100 tahun. Ya, jadi maintenance itu pasti kecil banget. Beda kayak misalnya PLTU yang batu bara. Itu kan kalau nggak ada batu bara ya mati. Ya, jadi harus beli terus batu bara. Nah, sedangkan kalau untuk yang panas bumi, selama sumurnya itu bisa di-maintenance dengan baik. Ya, maintenance itu sebenarnya udah nggak tahu gede-gede banget. Ya, dia cuma perlu menjaga. Nah, bagaimana cara menjaganya itu teman-teman harus tanya ke mereka ya. Nah, tapi yang kita tahu adalah biaya pembangunan di awal itu mahal ya, tetapi setelah running itu kecil. Nah, jadi artinya biaya operasionalnya itu jauh lebih kecil daripada PLTU ya kalau saya tidak salah ya. Kenapa? Karena dia nggak butuh supply energi dari luar. Ya dia yang penting dia butuh ya energi itu. Ya habis itu dia jualan terus. Ya ini yang kita lihat ya, jualan terus. Jadi makanya dari itu kalau untuk yang di brand Sar Energy ini dulu kita sempat itu ya, sempat mengupas tentang Sar Energy ya. Karena itulah kita agak-agak sedikit itulah ya, agak sedikit tahu. Jadi ini yang kita lihat ya. Kalau penjualan listriknya cukup bagus, ya ini setorannya harusnya cukup gede ya. Ini makanya kita mau lihat ya sentimen untuk laporan keuangannya kira-kira gimana untuk BRPT-nya. Nah, kalau iya, kalau semuanya sejalan dengan itu, kita cuma tinggal tunggu ya. Ini konfirmasi doang, konfirmasi ada candle besar ya. Kalau enggak nanti mungkin dia akan terus mengecil. Ya akan bikin kayak money spot gitu ya. Volumenya juga nggak ada ya, terus kecil ya. Terus nanti ini yang 50-20 juga terus akan turun. Dia nanti akan eh, lengket kan. Ini yang kita lihat kan belum. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan belum ya. Ini masih ya udah mulai tapi masih di 60-an. Nah, ini momentumnya juga udah turun kan. Ya kita cuma mau tunggu aja nanti dia akan mulai sepi. Oke, ya ini untuk si BRPT. Nah, kalau BRPT nanti menunjukkan gejala, sebenarnya kita juga bisa melakukan spekulasi. Ya, sampai ke atas lagi. Sampai ke atas itu 1/5.
Ya kurang lebih lah 1/4,5 lah ya. Ya, nah, turunnya gede, ya, teman-teman bisa stop loss-nya di angka-angka di bawahnya 1.000 ya, jangan sampai ke bawah lah. Ya, di bawah sini nih. Ya, di daerah-daerah situ sebagai stop loss-nya. Ya, kalau enggak ya teman-teman mungkin, oh lihat ini kan potensinya cukup besar ya. Ini masih bisa naik sampai 80% nih. Ya. Nah, lu mungkin bisa spekulasi sampai ke bawah. Tetapi kalau misalnya teman-teman lihat ya, risk-nya kan lumayan gede ya. Ya, risk-nya lumayan gede. Ini sekitar 18-19% ya. Tapi memang kenaikannya itu sekitar 80%. Jangan berharap ya, ingat ya, jangan selalu berharap bahwa oh ini akan langsung kayak gini. Ini kan udah kejadian di mana ini ada setelah ini ya, apa namanya, brand cuan yang terus mencetak rekor ya, sehingga sentimennya gede di sini. Nah, kalau yang sekarang, ya ini sentimennya pasti nggak mungkin segede gini. Jadi nggak mungkin 3 candle itu tiba-tiba lu TP. Ya, jangan berharap seperti itu. Dia udah turun, udah retest, jadi mungkin nanti akan naiknya juga pelan-pelan, sejalan dengan benar nggak laporan keuangannya bagus. Ya, setelah laporan keuangannya bagus, kan harapannya adalah dividends. Gitu kan, jadi sentimennya kurang lebih begitu. Ya bisa aja dia nggak sampai ke atas, cuman sampai misalnya ke daerah sini. Ya, cuman nguji sampai ke situ. Ya, berarti kan sekitar 70%. Bisa juga cuman sampai sini. Ini. Ya, ini kan adalah daerah di mana terjadi konsolidasi sebelum penurunan kan. Nah, kalau ini sampai sini, teman-teman cuman bisa dapat 1 banding berapa? 1/1,5 doang. Jadi ini kecil banget ya. Kalau lu ngambil yang bawah. Jadi kalau teman-teman mau ngambillah stop loss di bawah situ. Jadi masih ada sekitar 1/4,5 lah ya. 1/4,5. Jadi masih ada sekitar 30% nih yang kita trading kali ini. Ini nih ya. Ini ya, swingnya sampai situ. Udah cukup aja gitu udah sampai situ. Udah bisa, udah bagus gitu kan kalau teman-teman bisa swing sampai 30%. Siapa tahu arah gitu kan. Arah udah TP. Siapa tahu loh. Ya, tiba-tiba ada kejutan kan. Gitu ya. Nih, sembari ya, sembari. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Nih, kalau kayak brand tuh. Ya, brand ini kan udah jelas-jelas akan turun kan. Ya ini ya, teman-teman bisa lihat kan. Ini kan kenaikannya brand ya. Kemudian habis itu dia jebol. Nah, jebol, retest, berarti kan udah lah ya, arahnya udah pasti ke arah sana. Kemudian cuan. Ya, nih cuan. Ya, ini kan naik nih. Ini naik ya. Ini ya naik ya. Nah, mungkin nanti dia akan berhenti dulu di daerah sini. Di daerah sekitar berapa nih? 6 ribuan ya. 6 ribuan. Nah, sebelum akhirnya mungkin nanti akan tambah turun. Ya, tapi ini kita lihat. Ini soalnya udah mulai ada volume nih daerah sini nih. Ya, untuk naikin dia. Nah, ini tinggal lihat daerah sini bisa nggak menahan cuan untuk turun. Daerah berapa ini? 6.250 sampai 7.100. Ya, ini bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti masih ada satu daerah lagi di bawah situ. Ya, ini sekitar 5.150 sampai 5.600 ya. Nah, pertanyaannya, kok dia bisa naik begitu tinggi? Ini biasanya didorong oleh euforia. Didorong oleh euforia. Awalnya oke, mungkin dihitung-hitung, oh kayaknya murah, cuan ya. Waktu dihitung-hitung, oh ya ini murah, cuan. Karena itulah makanya terjadi kenaikan. Gitu ya. Kenaikan ya. Nah, terus habis itu timbul isu ini, isu ini. Nah, bisa digoreng. Ya, digoreng. Ini yang kita sebut sebagai pergerakan yang disebabkan oleh euforia. Karena itulah mereka kalau teman-teman lihat di trading ya, euforia itu bisa mendorong harga menjadi tidak masuk akal. Ya ini. Dia bisa dorong aja terus ya sampai tidak masuk akal. Ya. Nah, kemudian kena UMA. Ya, kena UMA. Kemudian dia ARB. Ya, ini makanya kenapa saham-saham yang sudah masuk dalam tahapan euforia, kita lebih baik nggak usah masuk. Kecuali lu ada di dalamnya. Ada di dalamnya, ya berarti di awal-awal ya. Kalau lihat ini ya berarti money spotnya kurang lebih di sini. Oh, ini ada 2 tempat lagi kita bisa masuk.
Ya, tapi kita nggak lihat cuan karena dia baru IPO kan. Ini satu, ini satu. Ini daerah money spot kan, ya. Jadi makanya, jadi kita nggak mau gitu loh. Lu kalau misalnya ini udah kedorong oleh euforia, lebih baik kita nggak masuk. Ya masuk terakhir paling di sini. Ya, habis itu dia nge-break, udah. Ya, next-nya udah, ini udah. Ini kalau kenaikannya begini kan udah pasti nggak terlalu masuk akal kan. Ya udah pasti udah ada bumbu-bumbu euforianya lah. Apalagi bilang nanti cuan itu bisa ke langit apa segala macam. Oh, udah nggak usah ikutan masuk gitu. Ya, jadi makanya harus punya setup. Itu aja. Kalau begini gimana setupnya? Udah pasti nggak mungkin kan lu ada setup tiba-tiba di daerah sini. Ya, setup apa lu daerah sini untuk ikut? Ya, setupnya apa? Gitu kan? Nah, kalau nggak ada setup nggak usah ikut. Gitu. Jadi akhirnya lu nggak terpapar oleh risiko yang terlalu besar. Saya pikir segini dulu teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan ya. Teman-teman bisa itulah. Mumpung ini lagi mungkin ada yang liburan kan. Jadi udah tinggal korek-korek aja, tinggal utak-atik aja. Siapa tahu kayak misalnya nih saya ketemu Hitmap ya, lumayan gitu loh. Maksudnya ada kerjaan lah daripada itu ya, daripada cuma pasang sell buy sell tapi nggak ada trendnya ya kan, ujung-ujungnya pasti bosen banget kan, jadi kelihatannya kan udah kita buy tapi nggak jalan-jalan ya, percuma juga kan gitu ya. Oke. Thank you semuanya, happy weekend ya semuanya, thank you ya, saya izin pamit, God bless semua.